Teman-teman tahu nggak, menurut data PISA yang diinisiasi oleh OECD, negara Indonesia menempati posisi nomor 5 tertinggi sebagai negara dengan kasus perundungan paling banyak. Dan 40% kasus bunuh diri di Indonesia itu terjadi karena perundungan. Kalau kita tarik ke belakang, kasus perundungan pertama kali terjadi itu pada tahun 1760 di salah satu sekolah di Inggris. Dan kasus perundungan yang pertama kali mendapatkan perhatian dunia itu terjadi pada tahun 1982 yang juga terjadi di salah satu sekolah di Amerika Serikat. Artinya sejak zaman dulu hingga sekarang, kasus perundungan itu paling banyak terjadi di lingkungan sekolah. Dengan data tersebut, sudah saatnya semua elemen ikut berpartisipasi, ikut memikirkan bagaimana solusi terbaik untuk mengurangi masalah perundungan di negara kita ini. Dan di video kali ini, gue coba beberkan opini dan solusi sederhana dari gue yang mudah-mudahan kalau kita semua ikut andil menjalankannya bisa mengurangi kasus-kasus perundungan yang ada di negara kita. Halo Sobat Kos, bareng lagi dengan gue Angga. Selamat datang di Opini Kamar Kos, karena di Kamar Kos ada berjuta cerita. Menurut gue, ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan atau perlu kita perhatikan kalau kita benar-benar serius mau mengatasi masalah perundungan di negara kita. Yang pertama, stop membalas pembuli dengan cara membuli. Yang kedua, perbaiki iklim pendidikan anak di rumah. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah hapuskan sistem penilaian yang masih bersifat sumatif di lingkungan sekolah. Kita bahas satu-satu. Masih ingat dengan kasus perundungan siswa di Cilacap? Ya, gua gedek banget dengan tingkah laku anak yang melakukan perundungan tersebut. Tapi, gua lebih gedek lagi dengan komentar-komentar kalian yang ikut-ikutan membuli si pelaku perundungan tersebut. Karena tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan itu juga termasuk sebagai tindakan perundungan. Jenis-jenis perundungan itu ada banyak. Ada perundungan fisik, ada perundungan verbal, dan ada juga perundungan sosial. Nah, dari kasus Cilacap tersebut, korban hanya mendapatkan bully secara fisik, tapi yang kita lakukan terhadap pelaku perundungan tersebut, kita bully dia secara verbal dan juga secara sosial. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan ini bisa menyelesaikan masalah? Enggak. Justru apa yang kita lakukan ini bisa menimbulkan masalah yang baru. Sekali lagi, gua nggak ngebela anak yang melakukan bullying tersebut, tapi di sini gua cuma mau mencari solusi terbaik agar masalah ini tidak lagi terjadi atau berkelanjutan ke depannya. Gua cuma mau ngajak kalian untuk mulai memikirkan sesuatu yang lebih konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah ini daripada kita hanya berkomentar yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang bahkan bisa menimbulkan masalah yang baru. Begini cuy, kalau kita merasa nggak bisa melakukan sesuatu atau nggak bisa berbuat sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah secara konkret, seenggak-enggaknya kita bisa bijak menahan sikap dan omongan kita yang mungkin saja berpotensi bisa menimbulkan masalah yang baru. Setiap orang itu pernah pasti melakukan kesalahan, tapi setiap orang juga berhak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Setiap orang juga berhak untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Jadi ketika terjadi lagi kasus-kasus seperti ini, gue mau mengajak kalian untuk membenci sikap dan tingkah lakunya saja, tidak usah menjudge dan memberikan stigma-stigma buruk kepada pelaku-pelaku tindakan perundungan seperti ini. Apalagi pelaku perundungan tersebut adalah anak-anak yang masih berpikir secara spontan tanpa bisa berpikir lebih panjang tentang akibat-akibat kedepannya akibat perbuatan yang dia lakukan tersebut. Gue akui ada yang salah dari sikap pelaku perundungan tersebut, tapi gue nggak mau menyalahkan itu. Gue lebih mempertanyakan bagaimana cara dia mendapatkan pendidikan di rumah dan di sekolah. Anak-anak zaman sekarang atau anak-anak yang khususnya lahir di awal tahun 2000-an, mereka adalah generasi-generasi natif digital. Artinya, mereka adalah generasi-generasi yang disiapkan untuk menghadapi era-era digital seperti saat ini. Sehingga hidup mereka akan sangat tergantung dengan digital dan juga gadget. Apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dapatkan dari gadget akan sangat besar pengaruhnya terhadap cara berpikir dan tindakan mereka di dunia nyata. Gua nggak nyalahin gadget, gua juga nggak mau bernostalgia kembali ke masa-masa kecil gua di tahun 90-an, karena gua percaya bahwa setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Dan sekarang memang masanya seperti ini, mau nggak mau, suka nggak suka, kita juga harus mengikuti hal seperti ini. Tapi dengan kondisi anak yang lebih banyak bersosialisasi di dunia maya dengan gadgetnya, kita sebagai orang tua harus bisa menjadi teman nyata bagi anak-anak kita di rumah. Bagaimana caranya? Untuk bisa menjadi teman-teman anak kita di rumah, kita harus memahami terlebih dahulu tentang perkembangan cara berpikir anak-anak. Dan ada 4 fase perkembangan cara berpikir anak-anak. Yang pertama, fase bayi yang dimulai sejak umur 0 hingga 2 tahun. Pada fase ini anak-anak belum bisa berpikir, yang mereka tahu hanyalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka seperti makan dan juga tidur. Yang kedua, fase anak prasekolah yang dimulai sejak umur 2 hingga 5 tahun. Pada fase ini pemikiran anak masih bersifat konkret,
Mereka masih bersifat egosentris, artinya mereka belum bisa memahami perspektif orang lain. Nah, pada fase ini kita harus memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan, apa yang baik untuk mereka, apa yang buruk untuk mereka, perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh mereka lakukan, perbuatan-perbuatan seperti apa yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, fase anak sekolah dasar yang dimulai sejak umur 6 hingga 11 tahun. Pada fase ini pemikiran anak-anak sudah mulai bersifat abstrak dan juga logis. Mereka sudah mulai bisa membedakan antara realistis dan juga fantasi. Mereka akan mulai berpikir kenapa ini boleh dan itu tidak boleh, kenapa harus seperti ini dan kenapa jangan seperti itu. Nah, pada fase inilah seharusnya kita mulai memberikan pemahaman-pemahaman tentang semua hal yang ingin mereka ketahui. Mereka akan mulai mencari tahu kenapa mereka tidak boleh seperti ini, kenapa harus seperti itu. Pada fase ini kita harus mulai memberikan ruang kepada anak-anak untuk berpikir tentang semua hal yang ingin mereka ketahui. Tapi jangan sampai kita membiarkan mereka berpikir sendiri. Karena gue yakin pada fase ini anak-anak masih membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua. Walaupun ya dengan porsi yang tidak sebesar pada fase anak pas sekolah tadi. Pada fase inilah kita sebagai orang tua harus mulai menjelaskan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang boleh serta hal-hal yang dilarang dan tidak boleh mereka lakukan. Kita jelaskan dengan cara-cara yang sederhana yang bisa mereka pahami kenapa mereka tidak boleh melakukan ini, kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu, kenapa mereka harus baik, kenapa mereka tidak boleh menjadi orang yang buruk, kenapa tidak boleh menganiaya, kenapa mereka harus seperti ini. Kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka agar mereka bisa mulai memahami kenapa mereka dilarang, kenapa mereka harus seperti itu. Yang keempat itu fase remaja yang dimulai sejak umur 12 hingga 18 tahun. Berpikir manusia pada fase remaja ini biasanya dipengaruhi oleh perubahan hormon dan juga perkembangan otak yang sangat signifikan. Sehingga lingkungan akan sangat besar pengaruhnya terhadap cara berpikir mereka. Fase ini gue sebut fase labil lah. Karena pada fase ini anak-anak mulai mencari dan membentuk identitas diri mereka. Apabila setiap fase sebelumnya mereka lewati dengan bimbingan dan arahan dari orang tua yang benar, biasanya mereka akan memiliki karakter dan tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya. Tapi, apabila mereka tidak mendapatkan bimbingan dan arahan ketika mereka melewati fase-fase sebelumnya, biasanya sebagian besar dari mereka akan labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan mereka. Jadi, buat orang tua atau orang-orang yang nantinya akan menjadi orang tua, sebelum kita menyerahkan anak-anak kita kepada sekolah untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan secara formal, harus kita pahami, harus kita sadari bahwa pendidikan terpenting anak-anak kita itu adalah di rumah bersama kita, orang tua mereka. Dari penjelasan tentang perkembangan cara berpikir anak tadi, di sini gua ingin mengajak para orang tua untuk melakukan 3 hal ini terhadap anak-anak kita di rumah. Yang pertama, berikan waktu yang cukup untuk anak-anak kita, dampingi mereka, terima dan dengarkan setiap cerita-cerita dari mereka. Yang kedua, tegas terhadap hal-hal yang dibolehkan dan hal-hal yang dilarang. Yang ketiga, jangan biarkan anak-anak kita berpikir sendiri, arahkan pemikiran-pemikiran kritis anak terhadap hal-hal yang baik, dampingi anak-anak dalam mencari dan menemukan identitas diri mereka, jangan biarkan mereka melakukan itu semua sendiri. Ada 2 jenis sistem penilaian yang diberikan terhadap siswa atau pelajar. Yang pertama itu adalah sistem penilaian formatif yang artinya penilaian yang diberikan adalah umpan balik secara berkala kepada siswa selama proses pembelajaran, yang menekankan kepada perkembangan anak dalam proses belajar mengajar, dengan membandingkan hasil yang didapat anak sebelumnya dengan hasil yang didapatnya pada saat ini. Tujuan dari sistem penilaian seperti ini adalah melatih siswa untuk fokus mengalahkan diri sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Yang kedua adalah sistem penilaian yang bersifat sumatif, artinya penilaian ini hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian akhir para siswa tanpa memberikan umpan balik. Penilaian seperti ini menganggap bahwa siswa terbaik adalah siswa dengan nilai tertinggi. Penilaian ini berdampak kepada mental siswa yang menganggap kalau dirinya mau dianggap pintar, maka dia harus lebih baik daripada orang lain. Dengan sistem penilaian sumatif seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita akui bahwa dampaknya adalah akan tercipta iklim persaingan, entah itu antar sekolah, entah itu antar guru, bahkan antar murid. Gua nggak menyalahkan adanya persaingan, nggak sama sekali, tapi yang mau gua kritisi di sini adalah jika saja anak-anak sejak kecil diajarkan tentang bersaing dengan orang lain dan diajarkan harus lebih baik daripada orang lain, hal inilah yang lama-kelamaan akan menimbulkan pemahaman-pemahaman tentang dehumanisasi, yaitu orang yang lebih baik, orang yang lebih pintar, orang yang lebih kaya, orang yang lebih hebat, orang yang lebih kuat akan cenderung mengabaikan martabat, hak azazi seseorang atau sekelompok orang, yang akhirnya akan muncullah tindakan-tindakan perundungan terhadap orang-orang yang dianggap lebih lemah dan lebih rendah daripada diri.
Pada tahun 2018, berdasarkan studi yang dilakukan oleh WHO menempatkan negara Norwegia sebagai negara dengan kasus perundungan terendah dan menempatkan Norwegia sebagai negara dengan sistem pendidikan yang menyenangkan. Kenapa Norwegia bisa menekan angka perundungan di negaranya? Karena ternyata sejak tahun 2006, Norwegia telah melakukan reformasi pendidikan dengan mengimplementasikan sistem inklusivitas pendidikan atau kesetaraan dalam dunia pendidikan dan juga menerapkan sistem penilaian yang bersifat formatif. Dengan sistem penilaian sumatif seperti ini, gua nggak heran kenapa sampai dewasa pun di negara kita, di dunia kerja kita akan ada orang-orang yang menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, lebih jelek daripada diri dia. Banyak orang-orang di dunia kerja yang merasa tidak senang kalau ada orang lain yang lebih pintar atau lebih baik daripada dirinya. Senior harus dihargai, sementara senior tidak tahu bagaimana cara mengayomi. Gua tahu nggak mudah untuk melakukan itu semua, butuh waktu yang lama, butuh tenaga, butuh energi yang banyak. Tapi kalau tidak kita mulai sejak sekarang, kapan lagi kita akan menuai hasilnya, cuy? Kalau kita benar-benar ingin kasus perundungan ini tidak terulang lagi di masa depan, kita semua harus berperan aktif lah. Sebagai warga negara yang berperan sebagai netizen, menurut gua ya ayolah, kita berikanlah komentar-komentar yang baik. Kalau memang kita benci terhadap perundungan, lalu kenapa kita harus menjadi perundung? Dengan memberikan komentar-komentar yang tidak pantas terhadap kasus perundungan, gua merasa itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, cuy. Gua hanya ingin mengingatkan bahwa yang kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Dan kepada Bapak Ibu Guru, kami titipkan anak-anak kami di sekolah untuk bisa berkembang lebih baik daripada sebelumnya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Tolong ajarkan kepada anak-anak kami tentang kesetaraan dan bagaimana cara bisa mengalahkan diri mereka sendiri, bukan bagaimana cara mengalahkan orang lain. Gue berharap iklim pendidikan di negara kita kedepannya akan semakin baik, cuy, yang bisa membentuk anak-anak dengan pola pikir yang maju, bukan pola pikir yang hanya melihat kelebihan dan kekurangan orang lain aja, sehingga ketika dia merasa lebih tinggi dan lebih hebat daripada orang lain, dia merasa berhak untuk merendahkan orang lain. Sekian video gue kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa menjadi pelajaran buat kita. Silahkan isi pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. And ciao.